Halo, nama saya Nur Hasanuddin. Halo semua, nama saya Alifan Nazanadita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hertania Nurian Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kumis. Kumis. Apa itu kumis? Kumis adalah sebagai minuman fermentasi. Pada sejarahnya, kumis dikenal sebagai minuman fermentasi kuno yang berasal dari susu kuda. Kumis ini berasal dari suatu suku. Dan fakta sejarah mengungkapkan bahwa orang-orang Yunani dan Romawi biasanya menyiapkan jenis minuman fermentasi yang terbuat dari susu. Kalian tahu tidak, negara mana saja yang mengonsumsi minuman fermentasi susu kuda ini yang diberi nama kumis? Nah, di sini ada beberapa negara yang memproduksi sekaligus mengonsumsi minuman kumis ini. Di antaranya ada Rusia, Mongolia, dan Kazakhstan. Pada fermentasi kumis, mikroflora utama yang digunakan adalah Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan ragi fermentasi laktosa seperti Torula kumis dan Saccharomyces lactis. Kumis terbuat dari susu kuda dengan fermentasi yang dibantu oleh bakteri asam laktat. Yuk kita ulik. Kuda merupakan hewan yang banyak ditemukan di Asia Tengah dan produknya adalah susu. Susu mengandung kalori 480 kilokalori, protein 2,1%, lemak 1,2%, dan laktosa 6,4%. Proses pembuatan kumis diawali dengan pemanasan susu 90-92 derajat Celcius dengan waktu 5-10 menit. Kemudian, didinginkan hingga 26 derajat Celcius dengan penambahan starter. Setelah 7 jam, bakteri akan mulai tumbuh. Dan setelah 15 jam, bakteri sudah memberikan efek asam 0,45% dengan inkubasi suhu 28 derajat Celcius. Jenis-jenis minuman kumis sendiri terdiri dari strong kumis, yaitu ada Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus rhamnosus dengan pH 3,3-3,6. Sedangkan moderate kumis ada Lactobacillus casei, Acidophilus plantarum, dan fermentum dengan pH 3,9 hingga 4,5. Selanjutnya terdapat manfaat kumis. Apa aja sih manfaat dari kumis? Yuk sama-sama kita lihat. Di antara jenis susu fermentasi lain, kumis memiliki manfaat lebih karena kandungannya. Pada saat fermentasi, laktosa dalam susu kuda diubah menjadi asam laktat, etanol, dan karbon dioksida. Selain itu, kumis dapat menjadi sumber nutrisi bagi orang-orang yang tidak dapat mencerna laktosa atau disebut dengan lactose intolerance. Selama fermentasi, komposisi mineral tetap ada dan tidak berubah, sedangkan karbohidrat, vitamin, dan lemak sampai batas konstituen akan berubah. Perubahan tersebut menghasilkan beberapa efek fisiologis khusus seperti mikroorganisme dan metabolitnya dengan memproduksi asam laktat, alkohol, karbon dioksida, antibiotik, dan vitamin. Za et al. Dalam penelitian tahun 1994 mengatakan bahwa mengonsumsi kumis secara teratur akan mengurangi kadar kolesterol darah dan mengontrol pembentukan lipid darah. Dengan demikian, kumis dapat bermanfaat dalam meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Kumis juga dapat digunakan untuk kecantikan kulit karena dapat berperan sebagai pelembab kulit. Selain itu, kumis juga dapat membuat kulit putih, lembut, dan halus setelah dioleskan. Kumis dapat menyesuaikan metabolisme gula dengan mengurangi kadar gula dalam darah dan meningkatkan insulin sekresi. Selanjutnya,
Kumis mengandung beberapa senyawa esensial yang dibutuhkan untuk kelancaran fungsi sistem neurologis. Kumis dapat meningkatkan sirkulasi darah di otak dan dapat berfungsi sebagai pemasok sirkulasi darah. Selanjutnya, kumis sebagai penyembuh TBC. Dokter di Mongolia menggunakan kumis untuk menyembuhkan TBC dan memasukkannya ke dalam praktik klinis mereka. Za pada tahun 1987 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kumis digunakan untuk menyembuhkan TBC secara efektif setiap musim panas dan musim gugur di Simeng Mongolian Medical Research Institute. Hasilnya terbukti bahwa bakteri penyebab TBC atau Mycobacterium tuberculosis tidak dapat bertahan hidup di dalam susu kuda karena unsur antituberkulosis yang dihasilkan oleh mikroflora kumis. Kesimpulan yang didapatkan yaitu kumis dan kefir termasuk dalam kelompok fermentasi ragi asam laktat, di mana fermentasi alkohol menggunakan ragi digunakan dalam kombinasi dengan asam laktat. Yang kedua, dalam pembuatan kumis tradisional, sebagian dari batch hari sebelumnya digunakan untuk menginokulasi susu kuda segar, dan kemudian fermentasi akan berlangsung selama 3-8 jam dengan berbagai populasi mikroba di dalamnya. Yang ketiga, kumis mempunyai nilai-nilai terapeutik atau manfaat. Di antaranya dapat menurunkan tekanan darah, melarutkan gumpalan darah, memperkuat organ vital, meningkatkan daya cerna, dan meningkatkan kekebalan tubuh.